Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan hari ini 12 Februari 2024 adalah diambil dari kitab Yefanya pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Indah sekali firman ini saudara-saudaraku, dan kita bisa ambil tema sebab hari Tuhan sudah dekat. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, nama Yefanya berarti Tuhan menyembunyikan. Yefanya adalah putra dari buyut Raja Hizkia yang bernubuat selama masa pemerintahan Yosia, penguasa Saleh yang terakhir di Yehuda. Nubuatan Yefanya pertama diterapkan pada pembinasaan Yehuda oleh pasukan Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Dan kedua pada hukuman Allah atas seluruh dunia dan semua bangsa pada akhir zaman. Nabi Yefanya mengatakan keputusan Tuhan untuk menghakimi bangsa Yehuda adalah karena dosa dan kejahatan mereka. Ia menyampaikan bahwa Allah sangat marah karena mereka telah melanggar sumpah perjanjian dengan Tuhan. Menyadari kepastian dan beratnya penghakiman Tuhan, maka sang nabi memberikan nasihat yang bijak untuk mereka. Dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Yefanya menambahkan, sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Istilah pengorbanan biasanya dalam ritual khusus, yaitu berupa pengorbanan hewan, misalnya seperti domba atau kambing, yang dibawa ke tempat yang kudus dan disembelih pada pembukaan kemah pertemuan, Imamat 9. Namun dalam konteks perjamuan kurban ini tidak mengacu pada kurban binatang, tetapi ironisnya digunakan untuk bangsa Yehuda. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban Yehuda dan telah menguduskan para undangannya. Para undangan yaitu Babel. Artinya bahwa bangsa Israel akan diperbudak dan dibantai oleh Babel. Seperti Tuhan katakan melalui Habakuk, sebab sesungguhnya aku membangkitkan orang Kasdim untuk mendisiplinkan Yehuda karena perbuatan dan yang menjadi ketidakadilan terjadi dan perilaku amoral. Tuhan menetapkan Babel sebagai alatnya melaksanakan penghakiman atas umat perjanjiannya. Selain Tuhan maha baik, dia juga maha adil. Ketika umatnya telah diperingatkan berulang kali dan tidak mau mendengarkan dan bertobat, maka mau tidak mau Tuhan harus menjatuhkan hukuman. Dan itu tidak boleh dibantah manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang Kristen, kita senang mendengar serta membaca firman tentang kasih dan kebaikan Tuhan, pertolongannya, kebahagiaan, perlindungannya atas kesehatan kita, berkat kesuksesan, kemakmuran, semua berkat
bagi orang-orang yang dikasihinya disediakan. Tapi kita menjadi sinis dan acuh tak acuh, bahkan membuang muka ketika mendengar teguran, nasihat, atau bahkan hukuman dari Tuhan. Merefleksikan diri tentang sikap, kesalahan, dan dosa terasa sangat sulit, bahkan menjadi beban batin bagi kita. Saudara-saudaraku, bagi kita sebaiknya dosa tidak usah disinggung dan kita akan merasa aman dengan itu. Tapi apakah itu kebenaran yang Tuhan ajarkan di dalam Yesus Kristus? Jika demikian, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan iman dan pertobatan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Zefanya memperingatkan bangsa Yehuda dan kita secara khusus mengenai datangnya hukuman Allah yang mengancam, yang disebut dengan hari Tuhan yang hebat. Zefanya 1 ayat 14. Tuhan Yesus 2 kali menyinggung tentang Nabi Zefanya berkaitan dengan kedatangan hari Tuhan yang kedua kali. Berita Zefanya tentang hari Tuhan sebagai sebuah gambaran kesengsaraan besar dan diakhiri dengan kembalinya Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Zefanya menyampaikan nubuat dan menghimbau seluruh bangsa untuk bertobat dan mencari Tuhan dalam kerendahan hati sebelum hukuman itu dilaksanakan. Zefanya juga mengatakan bahwa di balik hukuman Tuhan ada sisa dari Israel yang akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan masih mengasihi umatnya yang mau bertobat untuk berubah dan kembali kepadanya. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini kepada kita saat ini? Seruan Zefanya ini tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel, melainkan juga kepada kita semua. Saat ini juga berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berdiam diri bukan berarti kita diam dan tidak melakukan apa-apa sembari menunggu hari Tuhan. Tetapi berdiam diri berarti kita tidak boleh memprotes apapun yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak boleh membela diri akan kesalahan kita, apalagi mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain, tetapi rela menerima dengan hati yang ikhlas atas segala akibat perbuatan kita. Allah sangat membenci dosa, tetapi Dia sangat mengasihi orang yang mau berbalik dari dosa-dosanya. Di balik murka Tuhan, belas kasihannya jauh lebih besar. Maka sebelum hari Tuhan tiba, mari kita koreksi diri kita dan beranjak untuk berubah, semakin meninggalkan dosa kita dan semakin hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.